Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Aulia. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 PGMI C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat memahami bahan ajar. Ada yang tahu nggak bahan ajar itu apa? Nah, di sini pengertian materi bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih mudah dan terbantu dalam proses belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam bentuk sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan materi yang akan disajikan. Banyak ahli yang mendefinisikan bahwa bahan ajar itu, Muhaimin juga mengungkapkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud adalah bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar menurut PEN adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Prastowo 2013, bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu media atau sarana yang digunakan oleh guru untuk membantu proses pembelajaran. Bahan ajar ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Ada beberapa jenis bahan ajar, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu buku teks. Buku teks adalah bahan ajar yang paling umum digunakan dalam pembelajaran. Buku teks ini biasanya berisi materi pembelajaran yang terstruktur dengan rapi. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu presentasi slide. Presentasi slide biasanya digunakan untuk menjelaskan konsep atau materi tertentu dengan menggunakan gambar berwarna dan diagram. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, media cetak. Nah, media cetak itu adalah seperti poster, terus brosur, majalah, dan sebagainya. Bisa digunakan untuk memperjelas atau mengilustrasikan konsep-konsep pada materi pelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu yang
keempat, media audio visual. Media audio visual itu seperti video atau audio yang digunakan untuk membantu siswa memperdalam pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu permainan dan aktivitas. Permainan dan aktivitas dapat membantu siswa belajar dengan cara yang interaktif dan menyenangkan, sehingga membantu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan siswa tidak bosan dengan pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bahan ajar. Nah, prinsip pemilihan materi atau bahan ajar adalah salah satu hal yang sangat penting dalam mendesain pembelajaran. Prinsip-prinsip bahan ajar merupakan pedoman yang digunakan dalam mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran kepada siswa. Nah, dalam memilih materi atau bahan ajar ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, materi atau bahan ajar yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis, maka materi atau bahan ajar yang dipilih harus berkaitan dengan menulis. Nah, yang selanjutnya yaitu sesuaikan dengan tingkat kesulitan. Materi atau bahan ajar yang dipilih harus sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. Jangan terlalu mudah, tapi jangan juga terlalu sulit gitu. Hal ini bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu siswa serta mencegah kebosanan atau kejenuhan siswa dalam proses belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu sesuaikan dengan karakter siswanya. Nah, setiap siswa pastikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti kemampuan visual, terus auditory dan atau kinestetik. Nah, oleh karena itu materi atau bahan ajar yang dipilih harus sesuai gitu dengan karakteristik siswa tersebut supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu aktual dan relevan. Aktual dan relevan itu atau materi atau bahan ajar yang dipilih harus aktual dan relevan dengan keadaan terkini. Hal ini akan membuat siswa lebih tertarik dan memudahkan siswa untuk mengaitkan dengan realita yang ada di sekitar mereka. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Nah, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu sarana dan tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang harus dirancang dengan mempertimbangkan keterampilan dan pengetahuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Dalam mengembangkan materi ajar, penting untuk menentukan tujuan akhir dari bahan ajar tersebut dan kemudian membuat rencana detail tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut. Terus karakteristik peserta didik.
Dalam karakteristik peserta didik ini, setiap peserta memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dalam pengembangan bahan ajar perlu diperhatikan karakter atau karakteristik peserta didik seperti level pengetahuan dan kemampuan, minat dan kebutuhan khusus. Nah, yang selanjutnya metode pembelajaran. Nah, pemilihan metode pembelajaran yang tepat itu sangat penting menjadi faktor dalam pengembangan bahan ajar. Bahan ajar harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang akan digunakan agar peserta didik dapat memahami secara baik dan mudah. Selanjutnya yaitu desain pengajaran. Nah, di desain pengajaran ini meliputi pengaturan isi materi, format, gaya penulisan, dan jumlah materi ajar. Penting untuk memilih desain yang menarik dan memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dalam pengembangan bahan ajar perlu diperhatikan penggunaan teknologi yang tepat dan menarik untuk peserta didik seperti multimedia dan aplikasi interaktif. Itulah beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Yang selanjutnya yaitu sumber dan media dalam bahan ajar. Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan untuk mencari. Siswa ditugasi untuk mencari koran, majalah, hasil penelitian, dan sebagainya. Sementara itu, fungsi media dalam bahan ajar adalah untuk membantu peserta didik memahami konsep atau topik yang dipelajari dengan cara yang lebih komprehensif dan menarik. Media yang dapat digunakan dalam bahan ajar antara lain gambar, video, audio, diagram, atau contoh real life yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Nah, berbagai sumber dapat kita gunakan untuk mendapatkan materi pembelajaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sumber-sumber tersebut yaitu yang pertama, buku teks. Nah, dalam buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit itu dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus satu jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Nah, yang selanjutnya itu internet. Nah, baik internet, bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di internet kita dapat memperoleh segala macam sumber. Nah, di internet ini kita dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satuan pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi. Nah, yang selanjutnya yaitu jurnal. Baik, jurnal sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya.
Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih, ada yang tahu nggak apa itu konseptual, faktual, prosedural, dan metakognisi? Nah, baik, mari kita bahas. Konseptual. Nah, konseptual adalah konsep dasar atau prinsip yang menjadi dasar pembelajaran suatu bahan ajar. Nah, konsep ini lebih berfokus pada pemahaman aspek teoritis atau abstrak dari suatu topik. Nah, contohnya dalam pembelajaran matematika. Yang selanjutnya faktual. Faktual itu, ada yang tahu nggak faktual itu apa? Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep faktual. Konsep faktual adalah konsep yang lebih ditekankan pada fakta-fakta atau informasi yang spesifik dalam suatu topik pembelajaran. Nah, contoh konsep faktual adalah keterampilan berbicara di depan umum, cara menulis sebuah karangan, dan rumusan matematika dalam trigonometri. Yang selanjutnya yaitu konsep prosedural. Nah, baik, konsep prosedural adalah pada dasarnya suatu tindakan sekuensial atau urutan langkah-langkah dalam suatu tindakan atau kegiatan dari sebuah bahan ajar. Nah, konsep ini berfokus pada keterampilan, pelaksanaan, atau tindakan yang harus diikuti atau dijalankan dalam suatu konteks pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu konsep metakognisi. Nah, baik, konsep metakognisi itu adalah konsep yang berkaitan dengan pemahaman diri pada kemampuan belajar diri dalam memahami suatu pembelajaran. Konsep ini membantu mengembangkan kesadaran diri tentang bagaimana cara belajar yang lebih efektif dan efisien. Contohnya, konsep metakognisi termasuk mengembangkan strategi belajar mandiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam belajar, serta mengevaluasi hasil belajar. Selanjutnya yaitu prosedur urutan penyampaian materi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur urutan penyampaian materi. Prosedur penyampaian materi adalah tata cara untuk memaparkan suatu materi secara sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Nah, langkah pertama yaitu memahami tujuan pembelajaran dan kemampuan siswa untuk menyesuaikan cara penyampaian yang tepat. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga sebagai pendidik kita perlu menyesuaikan teknik dan gaya penyampaian yang tepat untuk setiap siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah kedua. Dalam langkah kedua ini adalah menyajikan materi atau bahan ajar dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Kita perlu berbicara dengan suara yang jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Nah, selain itu, penggunaan alat bantu seperti gambar, video, atau presentasi dapat memudahkan siswa memahami materi atau bahan ajar. Nah, langkah ketiga adalah memastikan bahwa siswa memahami materi atau bahan ajar yang disampaikan dengan melakukan evaluasi atau kuis singkat. Jika masih ada siswa yang belum memahami, kita perlu mengulangi penjelasan materi atau menjawab pertanyaan dari siswa. Nah, langkah keempat itu adalah memberikan contoh atau aplikasi nyata dari materi atau bahan ajar yang disampaikan. Dengan memberikan contoh,
Nah, siswa juga dapat lebih memahami konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu langkah kelima. Pada langkah kelima ini adalah memberikan umpan balik positif yang memberikan motivasi pada siswa untuk belajar lebih giat. Nah, kita juga perlu memberikan penghargaan pada siswa yang telah melakukan prestasi yang baik. Nah, berdasarkan langkah-langkah tersebut, pembelajaran bisa menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam memahami materi atau bahan ajar yang disampaikan. Akurasi dan relevansi dalam materi atau bahan ajar. Nah, baik. Akurasi dalam bahan ajar mengacu pada kesesuaian atau kebenaran fakta atau informasi yang disajikan. Artinya, bahan ajar yang akurat harus mengandung fakta yang benar dan informasi yang tepat. Bahan ajar yang tidak akurat dapat menyebabkan kekeliruan dalam pemahaman, sehingga penting untuk memastikan bahwa apa yang disajikan dalam bahan ajar adalah akurat. Akurasi dalam konteks ini berarti seberapa akurat informasi dalam materi atau bahan ajar tersebut. Apakah informasi tersebut didukung oleh fakta atau sumber yang terpercaya? Nah, sedangkan relevansi berarti seberapa relevan informasi dalam materi atau bahan ajar tersebut dengan topik atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, yang selanjutnya yaitu relevansi dalam bahan ajar mengacu pada relevansi materi terhadap tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, bahan ajar yang relevan haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa, sehingga dapat membantu siswa memahami materi dengan mudah dan lebih baik. Bahan ajar yang tidak relevan dapat menyebabkan siswa kehilangan minat dalam belajar atau bahkan membuat siswa bingung dan tidak memahami materi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa subscribe, like, and comment.